Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Rasulullah sampai di pusat kota Madinah, Rasulullah kemudian menginap di salah satu rumah dari kaum Ansar yang kita sebut dengan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari memiliki sebuah rumah yang bertingkat, yang didiami oleh beliau serta keluarganya. Karena Rasulullah SAW meminta untuk singgah dan kemudian menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian beliau mempersilahkan Nabi Muhammad SAW untuk beristirahat di lantai bawah. Namun kemudian Abu Ayyub Al-Ansari merasa tidak enak karena beliau berada di atas sementara yang di bawah adalah seorang utusan Allah, seorang Nabiullah. Maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari turun ke bawah dan kemudian mempersilahkan Nabi untuk naik ke lantai 2 rumahnya agar beliau istirahat di sana. Awalnya Rasulullah menolak. Namun Abu Ayyub Al-Ansari terus mendesak Rasulullah agar supaya beliau beristirahat di atas. Karena beliau adalah seorang utusan Allah dan salah satu cara Abu Ayyub menghormatinya adalah beliau berada di atasnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian setelah Rasulullah SAW menginap dan singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah berniat untuk membangun rumahnya sendiri. Maka di samping Masjid Nabawi, kemudian beliau membangun rumahnya sendiri. Rumah seorang utusan Allah, rumah seorang Nabi akhir zaman, ya, yang sangat sederhana daripada kaum muslimin pada saat itu. Bahkan mungkin ya lebih mewah umat Islam yang dari kalangan ya sederhana daripada rumahnya Rasulullah SAW. Bahkan rumah beliau hanya bangunan segi 4 yang atapnya langsung beratapkan langit. Jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, setelah Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi serta rumahnya, kemudian beliau membuat sebuah konstitusi, sebuah perjanjian mengikat semua masyarakat yang ada di Madinah, baik itu dari kaum muhajirin, warga pribumi Mekah yang hijrah dari Mekah ke Madinah, maupun warga pribumi Madinah yaitu kaum Ansar, serta suku-suku, kabilah-kabilah yang ada di Madinah. Begitu juga yaitu dengan kaum Yahudi yang sudah lebih dulu mereka ada di Madinah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengumpulkan mereka semuanya dan kemudian Rasulullah membuat yang bernama Piagam Madinah, atau kita sebut dengan Konstitusi Madinah atau Sahafiyatul Madinah, ya, yang mana dalam Piagam Madinah kurang lebih ada 47 poin perjanjian yang harus diikat oleh seluruh manusia yang tinggal di Madinah. Di antara isinya yang pertama adalah bahwasanya seluruh orang-orang yang ada di Madinah adalah ummatan wahidatan
yaitu menjadi umat yang satu, yaitu menjadi bangsa yang satu, bangsa Madinah. Walaupun dari berbagai suku, berbagai ras, warna kulit, bahkan berbeda agama, menjadi satu kesatuan, yaitu menjadi masyarakat Madinah yang akan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kan memang di dalam sejarah dijelaskan kabilah-kabilah bangsa Arab mereka senantiasa berperang di antara suku. Jika ada salah satu suku kemudian disakiti, dizalimi, ya, maka seluruh suku tersebut akan membantunya, bahkan membelanya sampai menumpahkan darah. Dengan adanya konstitusi Madinah, maka di situ termaktub prinsip-prinsip. Di antara yang pertama yang disampaikan Rasulullah yang bisa kita ambil pelajaran dalam Piagam Madinah adalah prinsip satu bangsa. Bahwasanya semuanya wajib membela Madinah sebagai negerinya. Yang kedua yaitu prinsip adanya tolong menolong sesama warga Madinah. Tak terlepas itu sesama muslim, sesama orang yang beriman, maupun berbeda agama dan kabilah serta suku, mereka harus saling tolong menolong. Bahkan ketika peperangan terjadi, maka semua warga yang ada di Madinah harus bersama-sama bahu-membahu melindungi kota Madinah dari para penjajah-penjajah, dari orang-orang yang berusaha merebut kota Madinah. Maka mereka yang tinggal di Madinah, baik itu kaum muslimin, baik itu orang Yahudi, maka mereka harus bahu-membahu ya dalam melindungi kota Madinah. Dan prinsip berikutnya yaitu prinsip kesamaan. Bahwasanya semua warga Madinah memiliki hak yang sama. Salah satunya yaitu hak dalam beribadah. Orang-orang Yahudi dipersilahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan keyakinan menurut kepercayaan agama Yahudi, beribadah menurut keyakinan agama Yahudi. Demikian juga orang-orang Yahudi tidak boleh mengusik umat Islam yang akan beribadah menurut kepercayaan agama Islam. Kurang lebih ada 47 poin di dalam Piagam Madinah, yang mana di situ menjadikan babak baru pembangunan sebuah negeri yang beradab. Oleh karena itu disebutlah ya negeri Yasrib tersebut dengan kota Madinah atau negeri Madinatul Munawwarah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang pemimpin dalam membangun bangsanya, dalam memimpin rakyatnya harus mengutamakan adanya kesamaan, adanya keadilan, karena itu merupakan kunci suksesnya seorang pemimpin dalam membangun sebuah bangsa. Ketika ada ketidakadilan, ketika ada ketidaksamaan, ketika tidak ada toleransi, bahkan saling bantu-membantu di antara warganya, maka yakinlah akan hancur negeri tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana negeri kita Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahkan agama, kemudian sama-sama bahu-membahu yaitu melindungi negeri kita Indonesia dari berbagai macam ancaman baik dalam maupun luar negeri, maka ini salah satu yang bisa kita ambil hikmah dari adanya Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari konstitusi Madinah atau Piagam Madinah yang Rasulullah terapkan pada saat itu di Madinah. Kalau dijelaskan mungkin tidak akan selesai, ya. Kenapa? Karena akan mencakup segala aspek kehidupan manusia sudah dimaktubkan oleh Rasulullah di dalam Piagam Madinah tersebut. Insya Allah mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Kita akan sama-sama ya membahas poin-poin yang ada di Piagam Madinah mungkin di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.